Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan update soal proses naturalisasi Martin Paes menjelang Timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April lalu, namun masih belum bisa membela Timnas Indonesia untuk Juni ini. Skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun demikian, Martin Paes tidak termasuk dalam skuad karena belum mendapatkan izin dari FIFA. FIFA masih mempermasalahkan usia Paes ketika membela Timnas Belanda U21 pada saat usianya sudah 22 tahun. Namun demikian, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI mengupayakan hal ini karena pertandingan terakhir tersebut dimainkan pada masa COVID-19. Laga itu harusnya dilaksanakan pada Maret lalu, namun ditunda ke bulan November karena pandemi COVID-19. Kita perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke CAS karena ada dispute, sengketa, bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November, kata Erick Thohir seusai laga Timnas Indonesia kontra Tanzania. Tapi sebenarnya gamenya bulan Maret karena ada COVID jadi dimundurkan. Jeda waktu yang lama ini FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan, jadi kita akan coba ke CAS kita lihat siapa yang menang, sambungnya. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi milik Federasi Sepak Bola Irak, IFA, pada Minggu, 2 Juli 2024. Irak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan pakaian hitam. Delegasi tim nasional Irak sudah sampai di ibu kota Indonesia, tulis akun Instagram IFA. Irak berangkat sejak Sabtu untuk terbang ke Jakarta. Tim asuhan Yesus Casas dimanjakan sepenuhnya oleh Federasi Sepak Bola Irak. Pasalnya, Irak berangkat dengan pesawat pribadi. Tim Irak berharap bisa latihan secepatnya usai sampai di Jakarta. Delegasi tim kami berangkat ke Jakarta dan berangkat dengan menggunakan pesawat pribadi, tulis rilis resmi IFA. Sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 6 bulan ini di babak kualifikasi ganda Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026. Diharapkan besok malam, Minggu, Timnas Irak akan menggelar latihan perdananya di lapangan dari PSSI, lanjutnya. Seperti yang diketahui, Irak datang ke Jakarta guna untuk laga kontra Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Irak bakal digelar pada 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak memiliki 4 hari persiapan menuju laga kontra tim asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini, Irak memiliki rekor bagus saat bersua Timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir, Irak sukses mengantongi kemenangan. Irak sukses menang 5-1 pada November 2023 di laga pembuka putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pamungkas, Irak kembali membekap Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Laga tersebut bertepatan pada matchday perdana Piala Asia 2023 di Qatar. Irak saat ini sudah mengunci tiket lolos ke putaran ketiga. Irak saat ini berada di puncak klasemen dan mengantongi 12 poin dari 4 laga di grup F. Sementara Timnas Indonesia harus mengunci 1 kemenangan saat melakoni 2 laga pamungkas grup F kontra Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak fokus kepada hasil di dalam laga uji coba melawan Tanzania. Ada aspek lain yang lebih penting. Uji coba antara Timnas Indonesia versus Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, GBK, Minggu, 2 Juni 2024. Laga itu merupakan bagian dari persiapan skuad Shin Tae-yong sebelum melawan Irak di Stadion Utama GBK tanggal 6 Juni mendatang. Mengingat status laga Timnas Indonesia versus Tanzania yang sebagai uji coba, Shin Tae-yong pun enggan terlalu fokus kepada hasil. Ia lebih fokus pada peningkatan performa dan uji fisik para pemainnya, memanfaatkan laga tersebut. Untuk match besok,
Lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain supaya bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil, kata Shin Tae-yong dalam jumpa persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024. Terkait itu, Shin juga mengakui bahwa ia masih buta kekuatan Tanzania. Jujur ya, saya belum sempat analisis Tanzania. Mungkin persiapan atau analisis tim Tanzania, saya akan fokus pada fisik dan kondisi para pemain kami seperti apa. Jadi akan lebih fokus pada permainan kami sendiri seperti apa saat melawan Tanzania, ucapnya. Untuk itu, besok akan lebih kecek kondisi para pemain seperti apa, dan tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus, kata Shin Tae-yong mempertegas. Calon pemain naturalisasi Kelvin Verdong mengaku tak kesulitan melahap latihan perdana Timnas Indonesia pada Jumat, 31 Mei. Verdong baru bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Kamis, 30 Mei, malam. Ia lantas mengikuti sesi latihan Jumat, 31 Mei, pagi meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Latihan menjelang laga uji coba melawan Tanzania ini memang tidak begitu berat. Pasalnya menu berat sudah dilahap para pemain merah putih pada Kamis, 30 Mei, dalam latihan siang. Saya merasa bagus. Ini adalah sesi latihan yang ringan. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus, ucap Verdong usai latihan. Meski baru tiba dari Belanda, Verdong merasa tak bermasalah. Memang masih ada jet lag, tetapi bisa diatasi dengan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi. Terlebih klub Verdong, NEC Nijmegen, baru menyelesaikan pertandingan 23 Mei lalu. Tidak ada masalah dengan latihan perdana, tidak kendala. Saya merasa fit. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, di Eredivisie, jadi saya merasa fit, kata Verdong. Soal naturalisasi yang sedang berjalan, bek kiri 27 tahun itu berharap cepat selesai. Kecepatan proses naturalisasi ini akan menentukan apakah Verdong bisa bermain melawan Irak dan Filipina atau tidak. Harapan saya mereka, Federasi dan DPR RI, bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, ujar Verdong. Soal masa depannya bersama NEC Nijmegen, Verdong berniat mencari tantangan baru pada musim 2024-2025. Namun kontraknya di Nijmegen masih tersisa 1 musim lagi. Saya masih punya 1 tahun sisa kontrak di NEC Nijmegen, tapi saya mau mengambil langkah keluar dari Belanda. Jadi, kita lihat nanti. Saya tidak tahu tim selanjutnya, kata Verdong. Mental pemenang ditunjukkan oleh bek sayap Timnas Indonesia, Shane Patinama. Ia merasa percaya diri dengan kemampuan timnya untuk mengalahkan Irak dan Filipina, Juni 2024 nanti. Indonesia bakal melakoni 2 laga terakhir dari grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Irak pada 6 Juni, skuad Garuda bakal meladeni Filipina 5 hari berselang.